Selamat pagi, kita mulai ya. Eh, Hari ini dan beberapa pertemuan berikutnya, kita akan diskusi tentang beberapa pengukuran eh, penelitian dalam hal ini, pengukuran fisis, besaran-besaran fisika yang mencoba mengukur beberapa sifat karakter material. Nah, kita mulai dengan pengukuran apa yang namanya magnetic domain. Judulnya sih bombastis nih, itu ya. Magnetic Domain from Magical to Practical. Jadi di pertemuan kali ini kita akan lihat sejarah tentang magnet, kemudian di mana pentingnya si magnetic domain itu berperan. Dari situ kita akan lihat bagaimana mengobservasinya. Instrumentasi seperti apa yang harus dibangun, sistem pengukuran seperti apa yang harus dibangun jika kita ingin mengamati magnetic domain sebuah material. Lalu kita lihat beberapa contoh observasi yang sudah dilakukan orang dan nanti ke belakangnya kita lihat beberapa aplikasi. Itu kira-kira yang akan kita diskusikan pada kali ini. Nah, diskusinya saya coba bagi beberapa pokok bahasan sebagai berikut. Ada introduction, nanti saya akan cerita tentang bagaimana sejarahnya magnetik, kemudian magnetic domain sendiri itu apa, lalu yang terpenting juga adalah bagaimana kita membangun sistem pengukurannya, bagaimana mengobservasi si magnetic domain, lalu kita akan lihat beberapa contoh pekerjaan yang berkaitan dengan magnetic domain, dan terakhir kita coba akan diskusi beberapa tantangan yang barangkali bisa kita lakukan di Departemen Fisika, membangun sebuah sistem pengukuran dari sisi instrumentasinya maupun dari studi material yang kita amati. Baik ya, kita mulai saja. Oke, kita awali dengan bagian pertama, yaitu introduction dan sejarahnya. Tapi sebelum sampai sana, kita coba lihat dulu abstrak yang saya coba buat terkait dengan diskusi kita hari ini. Nah, ini ada sedikit abstrak yang intinya menjadi acuan diskusi kita hari ini. Jadi magnetic domain itu sebenarnya adalah bagian dari bagian mikrostruktur dari sebuah material magnetik. Nah, bagian mikrostruktur ini sekarang menarik untuk diamati karena ternyata sifat-sifat dari bagian mikrostruktur ini bisa mewakili sifat-sifat dari makroskopiknya. Sebagai contoh ya, si magnetic domain ini adalah bagian dari mikrostruktur. Ternyata dengan mengamati magnetic domain, kita juga bisa melihat bagaimana perilaku material kita dari sudut pandang makroskopik. Seperti misalnya dari magnetic domain ternyata kita bisa membedakan magnet kuat dan magnet lemah misalnya begitu. Ya. Nah, akhir-akhir ini memang si magnetic domain menjadi area topik riset yang menarik dilakukan orang karena arahnya device komponen elektronik yang saat ini digunakan orang ternyata makin lama makin kecil. Dengan makin lama makin kecil, maka sampel yang kita amati pun, material yang kita amati ukurannya juga makin lama makin kecil. Disitulah perannya si magnetic domain mulai terasa. Maka yang harus kita amati juga adalah sifat-sifat dari sebuah material yang sangat berkaitan erat dengan mikrostrukturnya. Nah, kita akan diskusikan itu, dimulai dengan bagaimana sejarahnya, kemudian ide dari magnetic domain, kemudian nanti di belakangnya kita akan diskusi panjang lebar dengan apa yang namanya Kerr microscopy, salah satu cara untuk mengobservasi magnetic domain tadi.
Kita juga akan diskusi tentang Fourier transform holografi, 4F imaging system, dan STIXM, ya, 4 sistem pengukuran yang bisa kita gunakan untuk mengamati magnetic domain. Di akhir dari diskusi ini kita akan lihat kira-kira tantangan apa yang bisa kita kerjakan berkaitan dengan observasi magnetic domain. Baik, kita mulai saja ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, magnetic ini sudah punya sejarah yang cukup panjang ya, dimulai pada tahun 1500 sebelum Masehi. Kalau kita awali dari sini 1500 sampai sekarang berarti sudah kira-kira 3500 tahun sejak ditemukan sampai sekarang. Ternyata riset tentang material magnetik masih terus dilakukan orang. Jadi sebuah fenomena yang menarik sekali, sampai 3500 tahun orang masih terus melakukan penelitian. Diawali pada tahun ini 1500 sebelum Masehi, ditemukannya bahan magnetik yang sebenarnya adalah iron oxide gitu ya, Fe3O4, batu berbentuk batu di daerah Magnesia Asia Tengah kalau nggak salah, Turki. Lalu 1300 tahun kemudian, yaitu pada tahun 200 sebelum Masehi, kompas pertama kali digunakan di Cina, di Tiongkok, yang kemudian orang sebutnya sebagai Loving Stone, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah, pada abad ke-11 barulah kompas mulai dipakai untuk melakukan navigasi perjalanan. Abad ke-12 baru mulai dipakai di Eropa. Nah, kalau lihat sejarahnya pada tahun 1600 ini William Gilbert yang menyatakan bahwa magnet itu sebenarnya adalah bumi itu sebenarnya adalah sebuah sumber magnet yang besar. Kemudian Gauss mendetilkan medan magnet bumi pada tahun 1800. Oh, ini salah ya, terbalik ini. Lalu ada Ørsted yang cerita tentang kaitannya magnetik dengan arus listrik gitu ya. Lalu ada hukum Biot-Savart yang coba memformulasikan besarnya medan magnet yang diakibatkan oleh arus yang mengalir. Juga ampere, ini adalah Biot-Savart, ini ada ampere tadi ya, ini hukum Biot-Savartnya. Nah, itu sejarahnya panjang begitu sampai tahun 1800. Kalau lihat risetnya maka bisa dibagi menjadi beberapa bagian penelitiannya. Ini ya. Jadi di abad ke-19 bisa dibilang dikelompokkan menjadi beberapa penemuan besar seperti kaitan antara magnet dan optik yang ditemukan oleh Faraday, kemudian disebutnya sebagai Faraday effect, nanti kita lihat detailnya di belakang. Juga oleh John Kerr yang kemudian kita sebutnya sebagai Kerr effect. Jadi dua efek ini mirip sama bagaimana menghubungkan antara optik dengan magnet gitu. Yang satu sampelnya transparan, yang satu pemantulan. Lalu pada abad 19 juga Maxwell coba mengkaitkan antara magnet dengan cahaya gitu ya, yang kemudian oleh Hertz teorinya magnet ini diverifikasi. Pada abad 20 penelitiannya tentang magnet lanjut tentang bagaimana melihat sifat magnet berdasarkan dari struktur atomnya gitu ya. Struktur atomnya, sifat-sifat magnetnya coba dibangun. Misalnya pada saat itu ditemukan transisi sifat magnet dari para ke ferro, dari ferro ke para sebagai fungsi temperatur. Daerah transisinya kemudian kita kenal sebagai temperatur Curie, daerah titiknya ini nih. Ini sebenarnya kurva transisi, atau biasanya kita
nyebutnya empty curve gitu. Empty curve karena di sini M dan di sini T-nya. Jadi dia transisi dari daerah ferromagnetik ketika M-nya besar menjadi paramagnetik ketika M-nya kecil. Nah, daerah transisinya ini. Daerah transisinya kemudian kita sebut sebagai daerah Curie temperatur. Pada abad 20 juga ada eksperimen yang namanya Stern-Gerlach eksperimen yang coba mengkuantisasi spin gitu. Jadi spin up dan spin down ternyata bisa dikuantisasi. Ini skema penelitiannya kira-kira ya. Kemudian saat ini riset tentang magnetik itu sangat dikaitkan dengan penyimpanan. Beberapa aplikasi pada sistem memori makin ke sini makin menuju ke sistem penyimpanan yang makin besar dengan dimensi yang makin kecil gitu ya. Bisa juga risetnya itu dikaitkan dengan bagaimana saya bisa mendapatkan medan magnet yang besar sekali sehingga saya bisa membuat sebuah generator listrik yang menghasilkan daya listrik yang besar gitu ya. Nah, semuanya itu ternyata banyak orang menganalisanya dari loop magnetization atau biasanya kita sebutnya hysteresis loop. Di hysteresis loop ada besaran-besaran utama yang bisa kita observasi seperti medan coercivity dan magnetisasi M gitu ya. Nah, besaran-besaran itu bisa kita amati, dari situ kita bisa tahu bagaimana perilaku dari material magnet yang kita miliki. Nah, kalau dilihat perkembangannya menarik sekali nih ya. Kalau kita lihat dari tahun 1920 ketika orang menggunakan baja sebagai material utama membuat magnet, besaran bilangnya ini maksimum energi produk ya, BH max. Jadi itu seberapa kuatnya magnet kita itu dinyatakan oleh itu. Pada tahun 1900 kurvanya seperti ini. Lalu terus orang berhenti menggunakan baja, dilanjutkan dengan menggunakan apa yang namanya alnico gitu ya. Ini. Terus berhenti, tidak dilakukan penelitian lagi sepertinya sampai sekarang. Lalu ada yang ferrit, si hijau ini. Seiring berjalannya waktu, ada satu bahan yang menarik sekali yang namanya neodymium. Neodymium iron boron gitu. NdFeB. Kalau kamu beli magnet-magnet sekarang itu yang magnet neodymium bilangnya begitu. Nah, ini dia gitu ya. Mulai orang lakukan penelitiannya pada tahun 1980 something dan sekarang kemampuannya melonjak jauh. Bisa bayangkan bentuknya yang sekecil ini sebanding dengan kekuatannya dengan magnet pada saat kita masih menggunakan baja atau batang ferrit misalnya. Magnet dari batang ferrit itu yang dulu biru merah itu yang gampang patah, nah itu jauh sekali sekarang dibandingkan dengan kemampuannya dengan magnet neodymium yang sekarang ada di pasaran. Jadi sekarang yang menjadi primadonanya adalah bagaimana saya membuat magnet neodymium iron boron yang lebih optimal lagi. Sayangnya neodymium ini tidak mudah diperoleh. Neodymium hanya ada di beberapa daerah, beberapa negara yang ternyata dominannya ada di Tiongkok gitu. Sehingga kalau dulu pada tahun 1970, 1980 Timur Tengah itu memegang dunia karena mereka punya minyak, maka pada tahun sekarang tahun 2020 misalnya Tiongkok memegang dunia karena mereka mempunyai neodymium. Sebagian besar ada di Tiongkok si neodymium ini. Sisanya ada kecil sekali ada di, saya lupa, jangan-jangan di Sulawesi Utara tuh ada gitu ya. Yang penambangan lagi heboh-heboh tuh. Jangan-jangan menambang ini. Dan sebagian di negara Afrika saya lupa persisnya, tapi sedikit sekali.
Dan ini mengganggu sekali karena kalau Tiongkok berhenti memproduksi, maka industri elektronika di seluruh dunia tentu saja akan goncang karena mereka butuh pasokan neodymium. Akhirnya orang sekarang trennya itu mencari alternatif lain selain neodymium itu apa gitu, sehingga ada pembanding, jangan sampai semua orang pakai neodymium sementara neodymiumnya dimonopoli oleh satu negara saja. Jadi riset tentang magnet ya jalan tuh seperti itu. Orang cari terus apa yang terbaik, ya bisa disebabkan karena situasinya memang harus cari yang terbaik, bisa juga karena ya begini nih gitu ya. Kalau neodymium hanya ada di Tiongkok, terus dia stop produksi hanya untuk dalam negeri, negara lain kalang kabut gitu. Jadi orang mencari lagi alternatif lain selain neodymium. Harganya murah ya, kalau kita lihat 30.000, 40.000 tuh sudah dapat magnet neodymium yang modelnya seperti kancing bunder-bunder itu, seperti obat pil itu magnetnya kuat sekali itu. Ya itu adalah si neodymium. Oke, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan magnetic domain ini ya. Karena ini yang menjadi pokok diskusi kita kali ini. Kita coba definisikan dulu apa itu magnetic domain. Nah, magnetic domain itu asalnya begini. Jadi kita kenal apa yang namanya magnetic moment dari sebuah atom. Ada elektron, misalnya elektron yang berputar seperti ini. Ketika elektron berputar, maka dia memiliki momentum angular L gitu ya. Nah, arah si momentum angular inilah yang kemudian menjadi apa yang kita sebut sebagai magnetic moment gitu. Jadi ini adalah momentum angularnya, magnetic momentnya itu arah lawannya dari momentum angular. Nah, ini adalah magnetic momentnya. Magnetic moment itu milik satu atom gitu ya. Satu atom memiliki satu magnetic moment. Nah, kalau seandainya si magnetic moment itu memiliki arah yang sama, Jadi ini contohnya nih, saya punya material yang memiliki magnetic moment yang banyak, arahnya macam-macam seragam. Acak gitu ya, acak seperti ini arahnya. Kemudian saya berikan medan magnet dari luar. Medan magnet dari luar, mereka mulai searah gitu ya. Mulai arah, terus saya perbesar medan magnetnya, nanti pada satu saat mereka akan searah. Nah, ketika para magnetic moment yang banyak tadi memiliki arah yang sama, satu grup magnetic moment yang memiliki arah yang sama itu yang kemudian kita sebut sebagai magnetic domain gitu. Magnetic domain itu ya grup magnetic moment yang memiliki area yang sama. Tentu saja nanti ada grup magnetic domain lain yang magnetic moment lain yang arahnya berbeda. Nah, batas antara satu magnetic domain dengan magnetic domain yang lain kita sebutnya sebagai domain wall, ya, dinding pembatas si domain tadi. Jadi yang kita diskusikan itu seperti di awal tadi, ceritanya tentang microstructure karena yang kita diskusikan ya tentang bagaimana atom membentuk magnetic moment, yang kemudian atom-atom itu membentuk magnetic domain gitu ya setelah berkelompok. Nah itu secara mudahnya definisi dari magnetic domain. Ini tadi ya. Jadi si magnetic domain itu yang ini. Ini satu magnetic domain, ini satu magnetic domain, ini satu magnetic domain yang lain. Nah, pembatasnya ini, garis ini yang kita sebutnya sebagai domain wall. Domain wall. Ketika saya berikan medan magnet yang besar ke sana, B0, maka semuanya arahnya ke sana gitu. Ketika arahnya sama semua, domain wall-nya ini hilang harusnya gitu ya. Karena mereka searah. Ini ada karena mereka arahnya beda-beda. Begitu arahnya sama, ini batasnya jadi hilang. Nah, pada saat inilah magnetnya menjadi bersifat magnet tadi. Ferromagnetik boleh kita sebutnya. Pada saat ini, karena acak,
tidak memiliki sifat magnet. Kalau di ujung sini saya berikan besi misalnya, tidak akan tertarik karena pada saat ini dia tidak memiliki sifat magnet yang kemudian kita sebutnya paramagnetik gitu. Nah, si domain wall itu juga menjadi diskusi menarik. Beberapa orang melakukan penelitian khusus tentang domain wall seperti Pak Dede Juwana itu beberapa papernya bercerita tentang bagaimana domain wall ini berperan transisi dari magnetic moment yang satu dengan yang lain, misalnya ini dengan ini. Si domain wall sendiri kalau nanti kamu bisa detailkan itu terbagi menjadi dua jenis. Yang satu yang kita sebutnya sebagai block wall, yang transisinya begini. Yang satunya lagi adalah nil wall yang transisinya seperti ini. Begitu ya, nanti bisa dicari lebih detail apa sih bedanya block wall dengan nil wall. Yang pasti diskusi tentang domain wall masih cukup panjang untuk didiskusikan dari sisi teori maupun dari sisi eksperimennya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian bagaimana mengobservasi magnetic domain yang tadi sudah kita diskusikan. Nah, yang paling terkenal adalah apa yang disebut sebagai Kerr effect. Kita lihat ya. Nah, ini adalah peristiwa Kerr effect. Jadi saya punya sampel magnetik di sini. Sampel magnetik di sini, kemudian thin film. Kemudian saya beri medan magnet dari coil ini. Jadi saya punya medan magnet dari coil ini yang arahnya bisa seperti ini pada H. Jadi arahnya kita bisa arahkan ke sana atau ke kiri. Kemudian si thin film tadi kita sinari dengan cahaya laser. Cahaya lasernya adalah cahaya laser yang sudah terpolarisasi. Polarisasinya linear, jadi ini laser, kemudian ini adalah polarisator. Dari polarisator lalu difokuskan di sini, kemudian dipantulkan. Nanti polarisasinya bergeser nih. Jadi si arah polarisasinya linear gitu ya. Polarisasinya bergeser, lalu di ujung sana saya punya yang namanya Wollaston, prisma Wollaston. Jadi dia akan memecah cahaya terpolarisasi ini menjadi dua, 1 dan 2. Kalau polarisasi linear itu kan sebenarnya terdiri dari dua vektor. Kalau saya gambarkan begini. Jadi misalnya ini adalah polarisasi linear kita, gitu ya. Nah sebenarnya dia kan terdiri dari dua, satu ini, satunya lagi sana gitu. Jadi dua ini teruraikan ini satu gitu. Nah begitu polarisasinya bergeser misalnya menjadi seperti ini, maka bagian sumbu X-nya akan bertambah besar. Sementara sumbu Y-nya akan turun. Sehingga intensitas cahaya ini dengan yang ini itu berubah. Nah, selisih intensitas cahaya ini dengan ini karena bergesernya arah polarisasi, kemudian kita deteksi dengan fotodioda. Jadi yang dideteksi adalah perubahan intensitas cahaya ini dengan cahaya ini. Ternyata perubahan intensitas ini seiring dengan bergesernya arah polarisasi. Nah, itu kemudian direkam datanya. Nah, uniknya perubahan arah polarisasi ini ternyata berbanding lurus dengan magnetisasi dari material kita.
tadi si magnetic domain tadi, kita punya mu magnetic moment, kemudian kumpulan dari magnetic moment itu kemudian kita sebutnya sebagai magnetisasi M gitu ya. Ketika mereka satu arah semua, maka magnetisasinya akan maksimum. Ketika dia acak, si magnetic domainnya, magnetisasinya akan nol. Nah, perubahan besarnya magnetisasi itu seiring dengan besarnya arah polarisasi. Nah, si magnetisasi itu sebenarnya kalau kita berikan perubahan medan magnet, jadi yang kita lakukan kan melakukan perubahan H nih, H-nya dirubah di sini. Ketika H-nya si medan magnetnya berubah, maka M-nya berubah. Nah, M ini dideteksi oleh perubahan sudut polarisasi. Jadi kalau saya gambar, kalau ini adalah H, ini adalah M, nanti H-nya membesar, M-nya juga membesar gitu. Kemudian H-nya saya perkecil, jadi makanya H-nya ini bisa dua arah, diperbesar dan mengecil. Dia akan bertahan lama di posisinya, kemudian ketika dia minus, dia akan turun menjadi begini. Kalau H-nya kita kembalikan lagi ke arah positif, dia akan bergerak menjadi begini. Nah, akhirnya yang kita peroleh adalah kurva seperti ini yang kemudian kita sebutnya sebagai MH curve. Si MH curve atau terus kita kenalnya sebagai kurva histeresis. Jadi data utama yang diperoleh dari sistem pengukuran kita adalah kurva histeresis yang kalau kita perhatikan lebih lanjut, kurva histeresis ini nanti ternyata sangat mengandung banyak informasi tentang sampel ini. Ya, informasinya cukup banyak, bisa beragam. Nah, kemudian orang mengembangkan si Kerr effect ini, deteksinya tidak hanya satu dioda, deteksinya banyak dioda. Banyak fotodioda. Jadi fotodiodanya banyak, bukan satu titik fotodioda tapi banyak fotodioda. Nah, banyak fotodioda itu sebenarnya adalah kamera gitu ya, si CCD. Jadi dengan metode yang sama persis, hanya sekarang si fotodiodanya saya rubah menjadi kamera CCD. Maka kemudian kita akan memperoleh apa yang namanya Kerr microscopy. Jadi Kerr microscopy itu ya efek Kerr tapi bekerjanya seperti mikroskop. Saya punya sumber cahaya, lalu polarisator, diarahkan ke sampel, ini sampel kita, dikasih medan magnet, gitu tadi ya. Dipantulkan, sama nih dipantulkan seperti ini. Pantulkan, kemudian ada analisator, itu adalah Wollaston, kemudian ditangkap oleh CCD kamera, bukan oleh fotodioda. Kemudian direkam gambarnya. Nah, yang direkam kan sebenarnya magnetisasinya. Ketika sebuah material memiliki arah magnetisasi yang sama, maka dia berada di titik ini, itu saturasi. Ketika dia berada di arah magnetisasi yang berlawanan, maka dia berada di titik ini. Itu jadi kalau digambar ini kalau digambar misalnya ini adalah sampel saya. Ketika arah magnetisasinya ke sana semua, bisa jadi misalnya saya sekarang berada di posisi ini gitu. Nah, ketika saya berikan medan magnet yang berlawanan, berarti ke arah sini medan magnetnya, saya dapatkan arah magnetisasi seperti ini. Semuanya gitu. Pada saat itu saya berada di sini. Jadi ini H-nya ke arah sana, sementara yang ini H-nya ke arah sini gitu, medan magnetnya. Jadi saya punya dua kondisi
yang kemudian disebutnya sebagai saturasi. Jadi ini adalah kondisi saturasi, ini saturasi. Ketika sebuah magnet berada dalam keadaan ini, maka kita bisa lihat itu daerah domainnya, magnetic domainnya seperti ini nih gambar ini. Nah, ketika dia hitam semua, asumsikan misalnya arahnya ini semua. Ketika putih semua, nanti berarti dia sedang berada di sini. Nah, ini ada putih, ada hitam. Itu benar-benar menunjukkan bagaimana magnetisasi dari sampel kita ini berubah dari ke atas seperti gambar ini misalnya menjadi ke bawah sesuai dengan besarnya medan magnet yang diberikan. Ini dia. Nah, sistem ini sebenarnya bisa dibangun, ya. Kita bisa bangun sistem pengukuran seperti ini. Ini contohnya yang dulu pernah saya kerjakan. Ada mikroskop, lalu saya punya CCD kamera di sini, lalu digerakkan di komputer. Di ruangan saya tahun lalu saya beli mikroskop yang ada polarisator dan analisatornya, lalu kita coba membangun si Kerr microscope ini, tapi belum berhasil sampai sekarang. Kalau Kerr efeknya harusnya mudah gitu ya. Waktu itu juga pernah dikerjakan oleh bimbingan mahasiswa S1 saya, tapi tidak tuntas mengerjakannya. Kemudian saya beralih ke coba deh bikin mikroskopnya gitu. Mikroskopnya sudah ada, lalu kami coba membangun sistem ini perlahan-lahan. Sudah ada kameranya, tinggal diambil data ini ke komputer. Yang belum adalah membangun sistem magnet coilnya. Jadi ininya belum dipasang. Nah, beberapa mahasiswa saya yang dibimbing juga oleh Pak Aris Sudarmaji, kita sedang membangun sistem ini gitu ya. Si coilnya seperti apa sih harusnya membuatnya itu. Sehingga nanti kita bisa pasang coilnya di sini, sampelnya bisa kita analisa hasilnya. Kalau kita lihat bayangannya sedikit di sini, ini ada bayangan seperti kurva histeresis gitu ya di sini gambar. Ya, ini tadi kurva histeresis yang tadi dihasilkan oleh Kerr microscope. Ketika medan magnetnya saya rubah-rubah arahnya seperti ini. Ini contoh gambar yang diperoleh dari Kerr microscope pada sebuah sampel ya. Ya, sekarang kita lihat lebih detailnya si kurva histeresis tadi. Jadi ini adalah contoh kurva histeresis MS curve ini ya antara M dan H. Jadi kita variasikan medan magnet ke sampel kita tadi. Lalu yang kita amati adalah magnetisasinya. Magnetisasi itu ya si magnetic moment total dari sampel kita. Nah, magnetic moment itu berkelompok. Kalau seandainya magnetic momentnya sama, maka kita dapatkan magnetic domain tadi gitu ya. Nah, si magnetic domain tadi yang akan dipengaruhi oleh medan magnet dari luar. Jadi saya berikan medan magnet yang arahnya misalnya medan magnet H-nya positif, makin lama makin besar, maka magnetisasinya akan berubah. Awalnya misalnya di titik ini. Di titik ini magnetisasinya 0 ya. Magnetisasinya 0, maka kita bisa duga bahwa orientasi dari magnetic moment yang ada di sampel kita totalnya 0. Sehingga arahnya acak nih sembarang lihat tuh. Ini ya semuanya acak sembarang. Lalu seiring dengan membesarnya medan magnet yang kita berikan, mereka mulai memposisikan diri pada arah yang sama. Terus makin lama makin besar sampai satu saat ada di titik ini. Ini yang disebutnya saturasi. Pada daerah saturasi, semua magnetic momentnya memiliki arah yang sama. Nah, akhirnya kita berada di titik yang saturasi ini ya, magnetisasinya. Kemudian medan magnetnya kita turunkan perlahan-lahan sampai 0. Dia mempertahankan kondisinya nih gitu. Si magnetisasi
Kadang-kadang ada yang turun ke bawah, ada yang masih datar saja tergantung sampelnya. Lalu ketika kita membalikkan arahnya, maka si magnetic moment tadi mulai berbalik arah mengikuti arahnya medan magnet. Misalnya ke arah negatif. Pelan-pelan semuanya berubah, pada satu saat acak lagi di sini. Pada acak lagi, orientasi dari magnetic moment itu sembarang, secara keseluruhannya nol totalnya. Sering dengan membesarnya medan magnet ke arah negatif tadi, mereka mengatur diri sehingga arahnya sama dengan arah medan magnet. Kemudian semuanya searah. Pada saat semuanya searah, kita berada dalam kondisi saturasi seperti ini, yang arahnya berlawanan. Begitu kita kembalikan lagi, dia akan berulang. Nah, ini akhirnya kita namakan kurva histeresis. Kurva histeresis ini bisa diperoleh dari si Kerr effect tadi ya, yang udah kita jelaskan. Nah, sesungguhnya Kerr effect itu juga terbagi menjadi 3 jenis Kerr effect secara garis besar. Yang pertama, polar Kerr effect. Jadi, kasih namanya, biasanya orang menyebutnya magneto-optical Kerr effect. Karena ada sifat magnet yang ternyata bisa kita observasi dari perubahan sifat optik. Sehingga disingkatnya MOOC gitu ya. Nah, MOOC sendiri skemanya tadi ini gitu ya. Saya punya sampel, diberikan cahaya terpolarisasi, pantulkan perubahan pantulan yang kita amati. Nah, sampel saya yang biru ini contohnya ya, thin film. Nah, si MOOC ini ternyata dibagi menjadi beberapa skema yang namanya pertama ada polar MOOC. Polar MOOC itu si arah magnetic momentnya itu tegak lurus bidang sampel, jadi ke atas menembus thin filmnya. Nah, medan magnet yang kita berikan juga searah dengan dia, gitu ya, searah dengan si magnetisasinya. Kemudian ada yang namanya longitudinal. Jadi si magnetic momentnya itu tidur di sini, gitu ya, tidur di filmnya, tidak tegak lurus berdiri tapi tidur. Jadi si magnetic momentnya akan tidur di sini. Medan magnet yang kita berikan juga searah dengan arah M-nya. Jadi kalau tadi medan magnetnya itu ke atas, jadi kalau yang ini medan magnet yang kita berikan itu ke sana gitu ya, atau ke bawah, H-nya. Kalau ini medan magnet yang kita berikan tuh ke sini gitu, H-nya. Nanti M-nya akan arahnya mengikuti arah dia atau ini. Begitu pula dia. M-nya akan ke atas atau ke bawah ya. Nah, ada satunya lagi transversal. Transversal itu medan magnetnya tegak lurus terhadap si magnetic momentnya. Magnetic momentnya tidur di thin film sama dengan longitudinal, tapi kita berikannya tegak lurusnya begini gitu, H-nya ya. Nah, itu perbedaan ketiganya. Jadi perbedaan ketiganya ini bisa ditentukan oleh sampel jenis apa yang kita gunakan itu. Sampel jenisnya memang kita punya sampel yang magnetic momentnya itu tegak lurus bidang, atau magnetic momentnya tidur di dalam bidang. Nah, uniknya si sinyal yang kita peroleh tadi, perubahan polarisasi tadi, kecil sekali. Nah, yang terbesar itu kita peroleh ketika kita pasang MOOC kita dalam skema polar MOOC. Jadi dengan sampel ini ternyata kita dapatkan sinyal yang paling besar. Ini kecil sinyal yang kita peroleh, ini lebih susah lagi. Jadi untuk mendapatkan sinyal ini relatif lebih mudah dibandingkan ini, skema ini. Apalagi dengan skema ini. Jadi kalau ingin memulai bekerja dengan MOOC, baiknya kita mulai bekerja dengan polar MOOC.
daripada bekerja langsung di sini atau ini. Karena data yang kita peroleh akan sulit sekali karena sinyalnya kecil sekali. Jangan-jangan lebih besar noise-nya daripada sinyal yang kita peroleh. Yang dimaksud dengan sinyal itu tadi ya, berubahnya si arah polarisasi karena berubahnya magnetisasi. Nah, itu perbedaannya. Menariknya kan sekarang peristiwanya sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di cahaya terpolarisasi saya sehingga kok arah polarisasinya berubah ya ketika dipantulkan gitu. Oke, kita lihat lebih detailnya apa yang terjadi di dalam sini ya. Nah, kita lihat detailnya ya. Ini adalah skema polar mode. Ini longitudinal, yang polar mode saja lah. Idenya sama ya. Jadi kita memberikan cahaya terpolarisasi di sini. Cahaya terpolarisasi datang. Tadi polarisasinya linear ini. Kemudian cahaya terpolarisasi itu punya orientasi medan magnet yang ditunjukkan oleh panah ini gitu. Sana. Nah, di dalam ini kita berikan medan magnet. Nah, pada saat itu sebenarnya ada terjadi peristiwa induksi gaya Lorentz pada cahaya terpolarisasi kita gitu ya. Cahaya terpolarisasi kita akan mendapat induksi gaya Lorentz karena kamu tahu ya, kalau ada medan magnet, ada elektron yang bergerak, maka akan ada gaya Lorentz. Muatan yang bergerak, medan magnet, maka kita akan dapatkan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz itu membuat arah dari medan listrik ini, si E tadi, bergeser. Nah, bergeser itu maknanya adalah bergesernya arah polarisasi. Jadi begitu medan magnet yang ada di sini membesar, maka dia akan bergeser ikut membesar. Makanya kemudian M medan magnet yang terjadi di dalam sampel kita itu seiring arahnya, seiring besarnya dengan perubahan polarisasinya. Nah, perubahan polarisasi inilah yang kemudian kita deteksi berikutnya di fotodioda. Nah, perubahan polarisasi ini bergesernya dari yang putih menjadi yang abu-abu ini sama nilainya dengan besarnya magnetisasi di sampel ini. Makin besar magnetisasinya, makin ke arah saturasi, maka ini pun akan besar sinyalnya. Tapi kalau masih berubahnya sedikit, ini pun juga akan sedikit. Begitu ya. Akhirnya kita dapatkan peristiwa bagaimana magnetisasi ini ternyata kita bisa deteksi perubahannya dengan melihat bagaimana perubahan orientasi dari cahaya yang terpolarisasi. Nah, itu peristiwanya si Kerr effect yang tadi sudah kita diskusikan sistem instrumentasinya. Nah, ini adalah contoh apa yang sudah saya kerjakan dulu. Saya menggunakan mikroskop, Kerr, lalu saya menggunakan skemanya adalah polar mode, out of plane, medan magnetnya. Saya dapatkan kurva histeresis seperti ini. Kurva histeresis seperti ini adalah M, kemudian ini adalah medan magnetnya. Ya, medan magnet. Nah, ini adalah gambar yang saya peroleh si magnetic domain ketika ada di sini posisinya. Yang hitam dengan yang putih itu menunjukkan arah orientasi medan magnetic moment yang berbeda gitu ya. Misalnya yang hitam menunjukkan arah ke atas, yang putih menunjukkan arah ke bawah. Kalau di sini bisa jadi hitam semua, di sini bisa jadi putih semua nantinya. Gitu. Oh, ini saya sebutkan nih. Ya. Nah, kelihatan nih bagaimana bentuk magnetic domain-nya gitu. Magnetic domain yang kita amati itu bentuknya
seperti cacing gitu ya, garis-garis banyak. Kemudian sampel yang saya gunakan adalah sampel yang namanya PMA, Perpendicular Magnetisasi Anisotropy. Nanti kita lihat sebenarnya keunggulan dari PMA itu apa. Kemudian disebut dengan squareness itu bentuk kurva saya bentuknya seperti segi empat gitu ya. Cakep gitu. Bentuk kurva yang segi empat cakep seperti ini sangat bagus ketika saya ingin gunakan untuk aplikasi misalnya sebagai memori. Memori digital itu kan pada dasarnya hanya up and down gitu ya, 0101 digital. Jadi kalau bentuknya squareness-nya 1 seperti ini maka logika satunya jelas, di sini misalnya logika nolnya di sini gitu. Apalagi kalau kita hanya ambil daerah sini, cakep gitu ya segi empatnya gitu. Sehingga kalau saya punya sampel yang bentuk histerisisnya kotak seperti ini, peluangnya baik jika kita ingin gunakan sebagai device memory. Dan biasanya itu kita peroleh ketika sampelnya adalah PMA. Nanti kita lihat keuntungannya PMA itu apa ya. Nah ini sebenarnya gambar pada daerah sini, sementara ini adalah gambar pada daerah sini. Sayangnya videonya nggak bisa nyala ya. Sebenarnya ada videonya harusnya. Videonya seperti yang tadi. Baik, itu contoh pemakaiannya. Nah, sebagai tambahan saja, ini sedikit cerita tentang perpendicular magnetic anisotropy, sampelnya ya, sampelnya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perpendicular magnetic anisotropy? Nah ini adalah skema sebuah sistem penyimpanan data memori gitu ya. Nah saat ini orang menggunakan baris-baris magnet. Ini adalah baris-baris material yang orientasi magnetnya itu tidur gitu ya, utara, selatan, bukan tegak lurus bidang. Jadi tidur di bidang utara, selatan. Lalu bagaimana magnet memori bekerja kan kita harus merubah arah utara selatan ini. 101010-nya begitu ya. Ada alat bacanya ini, kemudian ada alat yang menulisnya gitu. Menulisnya itu merubah arah orientasi magnet yang utara selatan tidur tadi. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya saya ingin memori yang besar, maka ini harus panjang misalnya gitu. Nah, karena dia tidur, maka ada batasan berapa memori yang bisa kita rekam. Ini menunjukkan 1 bit gitu ya, 1 ruas ini. Nah, kalau kita bisa buat dia berdiri, si utara selatannya bukan tidur seperti ini, berdiri, maka kan bisa jadi lebih kecil lagi media yang kita butuhkan. Kalau tidur sebesar ini nih, kalau kita bisa buat berdiri, jangan-jangan bisa ada 10 dalam kotak ini gitu. Berdiri gitu ya, perpendikular. Nah, makanya terus orang bekerja keras bagaimana saya bisa dapatkan material yang arah medan magnetnya bukan tidur tapi berdiri. Berdiri itu yang kemudian kita sebutnya sebagai perpendicular magnetic anisotropy. Dibangun dari sebuah thin film seperti ini, jadi biasanya ini adalah apanya ya, alasnya gitu, silikon, baru kita bangun beberapa film, ada platinum, kobalt, platinum, kobalt, platinum. Kebetulan ini sampel yang saya gunakan, kobalt, platinum. Jadi kobalt, platinum saya tumpuk gitu ya. Ini perbedaannya. Ini in plane yang tadi tidur dia, sementara ini yang perpendikular, yang tegak lurus. Tegak lurusnya itu memiliki arah kristalinnya yang magnetokristalin anisotropinya yang arahnya tegak lurus seperti ini. Sehingga sampel saya memiliki orientasi magnetisasinya tegak lurus. Nah, keunggulannya tadi ya ini, tapi kesulitannya biasanya kalau ada keunggulan pasti ada kesulitannya. Kesulitannya membangunnya yang susah gitu ya, membuat
sampel yang memiliki sifat PMA itu susah gitu. Ini adalah beberapa keunggulan sampel PMA. Energi anisotropinya tinggi sehingga kurva histerisisnya tadi itu ya, squareness tadi, kotak gitu, tinggi, lebih uniform, orientasi magnetisasinya, kemudian stabil, mudah untuk di reverse, jadi mudah untuk dibalikan dari up menjadi down misalnya, itu dari 0 menjadi 1 atau dari 1 menjadi 0. Nah, itu tambahan saja bagaimana sampel PMA dibangun. Oke, sebelum saya tutup, saya buat summary-nya. Hari ini kita sudah diskusi tentang magnetic domain. Apa itu magnetic domain? Kemudian bagaimana saya bisa membangun sistem pengukurannya, yaitu dengan mengacu pada skema Kerr effect. Bisa kita bangun Kerr mikroskopnya, ataupun Kerr effect biasa, MOOC, itu Magneto-Optical Kerr effect. Kebetulan saya bekerja di bidang ini. Saya sedang mencoba membangun sistem ini. Nah, tadi juga kita sudah diskusi bahwa sampel yang kita gunakan PMA karena ternyata si Kerr effect itu memiliki sinyal yang paling kuat ketika kita pasangnya dalam polar MOOC gitu ya, perpendikular Magneto-Optical Kerr effect, sehingga sampelnya juga harus perpendikular. Nah, itu dulu. Pertemuan selanjutnya kita akan lihat beberapa metode lain yang dilakukan orang ketika mengamati magnetic domain. Kemudian nanti kita juga diskusi peluang apa yang bisa kita kerjakan di Departemen Fisika dikaitkan dengan magnetic domain observasi ini. Terima kasih semuanya.